Polisi bongkar jaringan internasional cartridge narkotika. Warga tangkap pelaku curanmor. Remaja diamankan polisi. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Satreskrim Polresta Jakarta Timur meringkus pelaku penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku bukan merupakan anggota polisi, bahkan pelaku juga positif narkotika usai dilakukan tes urin. Tanya tuh, ada saksi tuh. Jelas ini Pak ya. Mau mati kamu di sini langsung dipukul. Kalau saksi itu nanti pasti kami tanya, memang itu saksi itu perlu. Itu yang pertama dipukul situ ya? Iya, saya itu. Kan mengidentifikasi. Siapa? Pria berinisial M alias E yang melakukan penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya diringkus oleh polisi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota kepolisian dan mobil yang dibawanya merupakan milik seorang jenderal. Dari hasil penyidikan, pelaku rupanya bukan merupakan anggota polisi, melainkan pekerja swasta. Bahkan dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika jenis sabu dan ganja hingga ekstasi. Pelaku nekat melancarkan aksinya setelah tidak bisa mengisi BBM Pertalite lantaran barcode yang ditunjukkannya tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Saat dialihkan untuk isi Pertamax oleh karyawan SPBU, pelaku justru langsung membabi buta menganiaya 3 karyawan SPBU tersebut hingga para korban mengalami luka-luka. Kepada petugas, pelaku sengaja menyebut mobil milik jenderal agar kendaraannya bisa diisi BBM Pertalite. Sudah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu berupa mobil Pilfire warna hitam dan juga hard disk CCTV. Itu sebagai alat bukti petunjuk untuk terjadinya sebuah kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 3 korban. Dan tentunya pelaku kita kenakan pelanggaran pasal 466 KUHP dan atau pasal 471 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Tentunya kami menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terlebih terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas sesuai prosedur tidak dapat dibenarkan dan akan diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV mengabarkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Resmob Polrestabes Semarang menangkap debt kolektor pelaku penusukan terhadap advokat di Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berinisial JBI ditangkap saat tengah melarikan diri dengan menggunakan moda transportasi bus di Tol Kalikangkung Semarang menuju Batang, Jawa Tengah. Pak, dari Polrestabes, Pak. Stop. Inilah detik-detik tim gabungan Jatanras Polda bersama Resmob Polrestabes Semarang menangkap debt kolektor pelaku penusukan terhadap advokat di sebuah bus di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Belakang. Mana tasmu? Tasmu mana? Saya sama siapa? Kamu sama siapa? Siapa kamu? Sendiri aja. Benar ya? Tasmu mana? Petugas yang mengetahui pelaku langsung masuk ke dalam bus dan menangkap pelaku yang hendak ingin kabur keluar kota. Pelaku yang diketahui JBI ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Udah, sama ini. Bukan punya jelas Pak ya? Mana? Apa lagi HP lagi? HP ini kan? Ini. Apa lagi? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Diketahui sebelumnya pelaku melakukan penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di depan gerbang klaster Rivera, Bencongan, Kelapa II Kabupaten Tangerang saat ingin penarikan kendaraan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Oh iya.
Polres Tangerang Selatan menangkap 2 pelaku penjual cartridge dan liquid yang mengandung narkotika jenis etomidate. Salah satu pelaku merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Polisi menyebut kasus ini terkait jaringan internasional dari Malaysia. Serlok, Dim. Dua pelaku berinisial UL dan AW ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan. AW diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Keduanya ditangkap pada 13 Februari 2026. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait penjualan cartridge mengandung narkotika di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap tersangka UL di sebuah rumah di klaster Magenta, Salembaran Jati, Kabupaten Tangerang, beserta 207 cartridge sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, UL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang berinisial AH yang saat ini masuk daftar pencarian orang melalui perantara AW. Polisi kemudian menangkap AW di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Terungkap UL membeli setiap cartridge dengan harga 2 juta rupiah dan menjual kembali seharga 4,5 juta rupiah per buah. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, Rabu malam mengatakan, dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 207 cartridge bermerek One Sex berbagai warna yang masing-masing berisi cairan etomidate. Bahwa tersangka mengaku barang bukti tersebut, satu cartridge yang di dalamnya berisikan cairan tersebut, dapat dikonsumsi sebanyak 5 orang memakai narkotika jenis etomidate. Dalam kata lain, polisi berhasil menyelamatkan 1.035 jiwa pemakai narkotika jenis etomidate. Saat ini, polisi masih mengejar pemasok utama serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan internasional tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di wilayah Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asan, Sumatera Utara. Inilah momen menegangkan saat petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba Ko Erwin dengan menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran pelaku hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Barreskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Ko Erwin juga merupakan bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Ditik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal, yaitu A dan K di wilayah Tanjung Balai. Pelarian ini sengaja dilakukan setelah terungkapnya kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari Asahan, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Demikian tadi berita dari sejumlah wilayah di tanah air. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal PILBK Berita Nasional TV.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Sepasang muda-mudi tersangka pencurian sepeda motor di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat diamuk massa. Pelaku kedapatan mendorong motor yang terparkir di pinggir jalan saat ditinggalkan pemiliknya di sawah. Ya Allah, Mbak Ira, ya Allah. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan sepasang muda-mudi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berujung babak belur diamuk massa. Kedua pelaku berinisial MY dan RW dipergoki warga usai menggasak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan akhirnya diamankan petugas kepolisian Selasa 24 Februari 2026. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Kedung Sari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Kedua pelaku sempat melarikan diri setelah membawa sepeda motor milik korban, namun berhasil dikejar dan ditangkap warga sebelum diserahkan ke polisi di Mapolsek Ligung. Dari rekaman video amatir warga yang beredar luas di media sosial, tampak kedua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan warga. Pada saat kejadian, korban Ekon sedang berada di sawah dan meninggalkan sepeda motornya terparkir di pinggir jalan. Korban mulai curiga setelah mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Setelah diketahui sepeda motor tersebut dibawa kabur pelaku, korban langsung mengejar sambil berteriak meminta pertolongan warga. Sementara itu, kedua pelaku pencurian beserta 2 unit sepeda motor yakni milik korban dan milik pelaku diamankan di Mapolsek Ligung. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di ruang unit reskrim Polsek Ligung dengan kondisi wajah babak belur. Pihak kepolisian Polsek Ligung belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus pencurian sepeda motor tersebut. Polisi menyebut perkara masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Korban pencurian Ekon menjelaskan saat pagi pergi ke sawah baru jarak 2 meter, motor ada yang membawa dan dikejar hingga Desa Kedung Sari, kunci kontak dirusak menggunakan kunci letter T. Pagi-pagi itu pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas tengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus? Jadi saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana, Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk. Baru masuk. Di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya, Pak ya? Iya. Nah, peristiwanya jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam 7:30, jam 7.30. Jam 7.30. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaku curanmor tertangkap tangan lantaran tak berhasil hidupkan mesin sepeda motor milik korban di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung digelandang petugas ke Polsek Cimanggis. Inilah detik-detik saat pelaku curanmor ditangkap oleh korban dan langsung diserahkan ke pihak polisian Polsek Cimanggis. Menurut korban, aksi percobaan pencurian ini terjadi saat dirinya baru saja pulang kerja dan memarkirkan motornya di depan rumah. Namun tak berselang lama, terdengar suara sepeda motor miliknya sedang dihidupkan seseorang, namun tak berhasil. Kemudian korban keluar rumah untuk memastikan asal suara tersebut. Korban yang kaget sepeda motornya berubah arah langsung menangkap pelaku dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cimanggis, istri pelaku sempat mengakui bahwa suaminya kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Baru pulang kerja, ada kebetulan madep sini, madep ke arah rumah ya kan. Posisi saya lagi di kamar, kemudian motor ada yang nyalain tuh, ada yang starter. Karena ini motor susah nyala kebetulan, langsung saya ke depan tuh, saya cek siapa yang nyalain. Ternyata itulah malingnya tuh, sudah posisi motor udah madep ke depan, kunci motor pun kontaknya sudah on gitu. Nah maling sudah di posisi motor, langsung saya kejar tuh maling. Dia pun nggak lari karena ragu tuh dia. Nggak bang, saya nggak maling bang, saya cuma muterin doang. Nggak mungkin dong kalau muterin doang sampai kontak di on. Udah di starter juga sama itu maling, udah di starter nggak nyala-nyala,
Udah, makanya dia pergi itu langsung. Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani unit Reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh security. Dua pelaku yang hendak ditangkap mengancam akan menembak security menggunakan senjata api. Dari rekaman kamera CCTV nampak dua orang pelaku tengah menggasak sepeda motor jenis Matic dari dalam rumah warga di Jalan Pendidikan Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pelaku langsung menjatuhkan dan meninggalkan motor korban saat aksinya dipergoki petugas keamanan. Pelaku dan petugas keamanan sempat terlibat kejar-kejaran di dalam perumahan, hingga akhirnya pelaku yang dilengkapi senjata api mengancam akan menembak jika ditangkap. Meski kedua pelaku mampu meloloskan diri, namun beruntung sepeda motor korban berhasil diselamatkan. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi tengah hujan. Habis sahur, habis itu kita sholat di rumah, jadi habis sholat kita tidur lagi. Tahu-tahu saya udah sempat tidur sih kan. Tahu-tahu ada suara-suara disorakin lah kan. Maling. Jadi istri saya bangunin saya. Saya keluar. Pas saya lihat, aduh motor saya jatuh, ya kan. Tahu-tahu saya keluar dari pintu sini, dah ada security. Saya tanya sama security, mana larinya malingnya? Lewat sini dibilang, mungkin ke portal ke depan. Di depan udah dicegat kan. Dihubungi pakai radio, habis itu tahu-tahu lewat sini, udah lewat ke sini lagi malingnya kan. Jadi alhamdulillah selamatlah motor masih di sini, dengan lihatnya security di sini ya. Alhamdulillah aman. Pelakunya ada berapa orang, Pak? Dua orang. Pakai jaket mantel jas hujan ya. Waktu itu masih hujan ya. Itu pakai vario. Sempat dikejar sampai mana, Pak? Saya sempat kejar juga, sempat kejar pakai sampai mobil jalan kaki ya. Dia pakai motor. Kalau security sampai kejar sampai ke sini, lewat sana disergap. Tapi ini kan ada tanjakan ke sini. Cuma kita takut juga, soalnya kan masih gelap. Takut ada senjata tajam ataupun senjata api. Soalnya security pun diancam pakai pistol gitu kan. Saya tembak gitu. Takut juga bapak security ya. Oh, artinya terduga pelaku ini sempat mengancam menggunakan senjata api untuk menembak security. Oh, terlihat Pak ada senjata apinya Pak ditodongkan atau bagaimana? Kalau saya nggak lihat kan. Kalau security ya? Kalau security nggak dilihat juga. Soalnya sempat lari ya. Ini pengancaman aja ya? Pengancamannya aja. Atas kejadian sudah lapor polisi Pak? Belum. Saat ini belum. Oh, belum. Tapi untuk motornya gagal ya Pak, pelaku gagal mengambil motor Bapak begitu ya Pak? Iya ya. Kronologi tadi pagi saya melihat di monitor CCTV ada yang ganjal, dan terus langsung saya mengabarkan tim untuk bersiaga untuk melakukan penyergapan pelaku tersebut. Nah, pada saat pelaku mengeluarkan motor tersebut, langsung teman saya langsung mengejar dan pelaku itu menjatuhkan motornya. Dan saya sempat pengejaran dengan tim-tim, ternyata pelaku itu mengancam dengan mengajukan safety. Dan pada saat itu pelaku bisa meloloskan diri. Pengancamannya gimana Pak? Pengancaman dia mengataskan membawa senjata api, akan menembakkan ke tim yang melakukan pencegahan. Nah, ini pelaku ada berapa orang? Pelaku ada 2 orang. Nah, ini motor yang diambil jenisnya apa Pak? Motor yang diambil motor Yamaha MX. Jadi posisi motor itu lagi di dalam rumah? Posisi motor lagi di dalam rumah, terparkir rapi, dan kuncinya pun terkunci setang. Akhirnya pelaku berhasil melarikan diri melalui pintu mana Pak? Pelaku melarikan diri melalui pintu depan tersebut, langsung dia muter melihatkan areal komplek yang tempat saya jaga. Kejadian ini sudah melapor pihak kepolisian?
pada saat ini saya belum melakukan ke pihak kepolisian. Meski demikian, korban belum melaporkan aksi percobaan pencurian motor tersebut ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Pilihan berita kriminal segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami. Pemirsa, diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tasnya. Tak berhenti di situ, polisi kembali menemukan tambahan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan senjata tajam ini akan digunakan untuk menyerang warga atau kelompok lain usai salat tarawih. Aksi penggeledahan ini bermula dari laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Meski terbukti membawa senjata berbahaya, di hadapan polisi MA berdalih senjata tersebut hanya digunakan untuk jaga diri. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, puluhan anggota gangster menyerang pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di Kecamatan Legok dan Pagedangan, Tangerang, Banten. Terekam kamera CCTV. Dalam penyerangan tersebut, 2 orang warga terluka terkena sabetan senjata tajam. Bentrokan 2 kelompok warga dari Kampung Ciakar dan Kampung Kadusirung pecah di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Warga yang mayoritas pemuda ini terlihat saling serang menggunakan petasan dan batu di tengah jalan raya. Aksi ini pun membuat pengguna jalan menjadi ketakutan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk membubarkan aksi bentrokan. Sejumlah warga yang terlibat pertikaian langsung kocar-kacir melarikan diri. 2 pemuda yang diduga turut serta dalam bentrokan pun diamankan meski mereka sempat mengelak, namun polisi tetap mengamankan mereka untuk dimintai keterangan. Warga mengatakan bentrokan pemuda antar 2 kampung ini memang kerap terjadi pada bulan Ramadan, terutama menjelang waktu berbuka puasa usai santap sahur. Anak Ciakar nih apa anak ini, anak Kadusirung. Anak Kadusirung? Iya. Pak emang sering Pak? Hah? Sering di sini, sering. Tiap tahun Pak ya? Iya. Udah tradisi gitu? Tiap tahun lah. Susah anak muda mah Pak. Tapi Pak nggak ada korban jiwa Pak? Hah? Nggak ada korban jiwa, nggak ada? Nggak ada sih. Lumayan tuh ada keamanan loh. Untung dibubarin Pak ya? Guna mencegah bentrokan susulan, sejumlah personel polisi dari Polsek Pagedangan disiagakan di lokasi kejadian dan sejumlah titik rawan tawuran di Kecamatan Pagedangan. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latobairisa, Berita Nasional TV. Demikianlah pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.